Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Kurban. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang fikih kurban atau panduan kurban. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Sangat dianjurkan bagi Bapak Ibu yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama tentang niat kurban. Di dalam kitab Bajuri, syarahnya kitab Fathul Qorib, di sini disebutkan qauluhu wala tajibu al-khiyatu illa bin nadri. Tidak wajib kurban itu kecuali dengan nadar, ai hakikatan au hukma, baik hakiki maupun hukmi. Jadi pada prinsipnya berkorban itu sunnah muakkad, akan menjadi wajib kecuali dengan nadar. Nah, nadar ini yang dimaksud nadar ini adalah baik nadar secara hakiki maupun secara hukmi. Secara hakiki itu aku jadikan, aku bernadar berkorban, itu menjadi nadar hakiki. Atau secara hukmi, itu aku jadikan hewan kambing ini, aku jadikan hewan kurban untuk saya. Ini secara hukmi masuk kepada nadar. Sehingga kalau nadar, maka bagi orang yang melaksanakan kurban tidak diperbolehkan minum, tidak diperbolehkan makan bagian dari hewan kurban. Ini ketika qaulihi ja'altu hadhihi udhiyah, seperti aku jadikan kambing ini menjadi hewan kurban untuk saya. Ini menduduki atau sifatnya menjadi nadar secara hukmi. Nah, yang sunnah bagaimana? Yang sunnah ya saya akan melakukan kurban. Ini kambing saya diserahkan ke panitia. Ini kalau sunnah itu keutamaannya disedekahkan semua, kemudian boleh memakan sedikit dari bagian hewan kurban itu untuk ngalap berkah tabarruk. Itu terkait dengan niat. Selanjutnya terkait dengan yang sering terjadi di masyarakat kita. Di sini disebutkan wala yabi'u ayahrumu alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah. Tidak diperbolehkan atau haram hukumnya bagi orang yang berkorban menjual sesuatu dari bagian hewan kurban tersebut, baik kulitnya, kepalanya, atau kakinya, dan lain sebagainya, apalagi dagingnya. Ini tidak diperbolehkan, jadi haram hukumnya. Nah, haram di sini menjadikan hewan atau kurban kita itu tidak sah. Begitu juga wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jaza. Begitu juga dijadikan sebagai upah untuk tukang potong atau tukang jaga. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini sering terjadi, banyak masyarakat datang ke panitia ingin membeli kulit kurban atau ingin membeli kepala, karena realita yang ada di masyarakat kita, kulit dan kepala ini tidak bisa langsung dimasak, sehingga butuh dikerjakan lagi. Ini bikin repot, sehingga masyarakat tidak mau ribet, sehingga para pembeli pada berdatangan ke panitia.
Nah, bagaimana siasatnya atau solusinya? Sebaiknya jadi hewan kurban itu memang haram, tidak boleh dijual belikan apapun, kecuali gitu, boleh menjualnya itu bagi fakir miskin. Fakir miskin boleh ketika mendapat bagian berupa kepala maupun berupa kulit hewan kurban, maka boleh menjualnya. Karena fakir miskin itu hewan kurban yang diberikan itu menjadi milik tam, milik yang sempurna. Mau dijual juga boleh, mau dimasak juga boleh, mau disedekahkan juga boleh. Nah, ini yang menjadi itu. Maka panitia sebaiknya memfasilitasi saja para pembeli diketemukan dengan para penerima bagian dari hewan kurban tersebut agar bertransaksi sendiri. Ini penting, jangan sampai bagian dari hewan kurban belum sampai kepada fakir miskin sudah diperjualbelikan. Ini tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi catatan bagi kita bersama-sama agar ibadah kurban kita sesuai dengan aturan fikih berkurban. Karena hewan kurban itu adalah udhiyah. Udhiyah itu juga diafa, jamuan. Nah, boleh orang yang mampu juga mendapat bagian, hanya dimakan tapi tidak boleh menjual. Yang boleh menjual hanya fakir miskin. Maka sekali lagi yang boleh menjual hanya fakir miskin. Sehingga panitia bisa mensiasati, bisa mengambil, memfasilitasi antara pembeli bagian dari hewan kurban maupun kepada fakir miskin. Ini yang menjadi catatan penting. Selanjutnya yang paling lebih penting lagi adalah Bapak Ibu yang menjalankan ibadah kurban, sertakan dana operasional untuk biaya operasional, baik untuk yang menyembelih atau untuk yang jagal dan lain sebagainya, agar operasional tidak diambilkan dari hewan kurban itu sendiri. Karena apabila operasional diambilkan dari hewan kurban, maka kurbannya menjadi tidak sempurna. Demikian sedikit penjelasan saya. Terima kasih. Selamat menyambut datangnya Hari Raya Kurban. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk berkorban. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.